أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penjelasan sebelumnya telah dibahas tentang perjalanan rohani Nabi Musa dan Nabi Isa mencari seorang hamba Allah yang berada di pertemuan dua lautan, dan ketika itu tempat itu telah mereka lewati, Nabi Musa merasa letih dan kemudian dia berkata kepada teman mudanya supaya mengeluarkan bekal mereka, itu berupa ikan, hut. Tapi temannya mengatakan, Qala arwa'aita idza awayna ila sakhrati fa inni nasitul hut wa ma an sanihu illa syaitanu an azkurahu wa takhadha sabilahu fil bahri ajba. Ia menjawab, apakah engkau melihat ketika kita berhenti untuk istirahat di batu padas tadi, dan aku lupa terhadap ikan itu, dan tiada yang membuat aku lupa untuk mengatakannya kepada engkau kecuali syaitan, dan ikan itu tetap mengambil jalannya ke laut dengan cara sangat menakjubkan. Qala dzalika ma kunna nabghi faratadda ala asarihima qasasa. Maka berkatalah, itulah yang sedang kita cari. Maka mereka berdua kembali sambil mengikuti jalan mereka sendiri tadi. Kemudian selanjutnya dikatakan, maka mereka bertemu dengan seorang hamba dari antara hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat dari kami, dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari hadirat kami. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku ikut serta engkau dengan syarat bahwa engkau akan mengajarkan kepadaku beberapa petunjuk yang telah diajarkan kepada engkau. Hamba itu menjawab, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia hamba Allah Ta'ala itu menjawab, sesungguhnya engkau sekali-kali atau tidak akan pernah mampu bersabar bersama aku. Qala satajiduni insyaallahu sabiran wala ansil laka amro. Dia berkata, insyaallah aku akan bersabar, engkau akan mendapatiku bersabar, dan aku tidak akan menolak apapun yang perintah engkau. Jadi hamba Allah Ta'ala itu bukan seakan-akan telah diberitahu bahwa Nabi Musa itu tidak akan sabar mengikuti pelajaran yang beliau berikan. Itu sebabnya mengapa dia mengatakan, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia hamba Allah Ta'ala menjawab, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan bersabar bersama aku. Ucapan hamba Allah ini mengisyaratkan bahwa kesabaran dan ketabahan yang akan atau bahkan telah diperlihatkan oleh para pengikut Nabi Musa alaihissalam di bawah cobaan-cobaan dan kesulitan-kesulitan itu tidak mencapai taraf dan bentuk setinggi mutu yang dicapai oleh pengikut-pengikut Rasulullah SAW. Misalnya di dalam ketika Bani Israel telah keluar dari Mesir di bawah Nabi Musa, kemudian dikatakan bahwa marilah kita pergi ke negeri yang dijanjikan kepada kalian. Lalu dikatakan misalnya di dalam surah Al-Maidah
Dikatakan, marilah kita masuk ke negeri janjikan. Wah Musa, kamu saja berperang bersama Tuhan engkau, aku takut di sana. Begitu juga ketika keluar dari Mesir sebelumnya, lebih baik aku mati katanya di Mesir dengan memakan daging segala macam daripada engkau membawa kami ke padang gurun ini membuat kami sengsara saja. Jadi itulah keadaan Bani Israel. Betapa mereka itu suatu kaum yang sangat tegar tengkuk, sangat degil hati. Tidak pernah ada nabi Bani Israel yang mereka sambut dengan penuh sukacita. Mereka selalu menyakiti hati para nabi Bani Israel, bahkan Nabi Musa, serta berusaha membunuh Nabi Isa ibnu Maryam. Jadi dikatakan bahwa Bani Israel itu tidak memiliki kesabaran sebagaimana umat Islam, para sahabat Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW ketika menghadapi perang Badar. Mereka menjawab, kami tidak akan berkata seperti para pengikut Musa, katanya, hai Musa, pergilah engkau dengan Tuhan engkau berperang. Kami akan duduk-duduk saja di sini. Kami tidak akan berkata seperti itu, terutama ini dari kalangan Ansor. Sebab kalau golongan Muhajirin, ya sudah pasti sangat mencintai Rasulullah. Tapi Nabi besar Muhammad Rasulullah ingin mengetahui bagaimana sikap dari golongan Ansor. Ternyata Ansor juga luar biasa, sehingga wajar dikatakan golongan Ansor, para penolong Rasulullah SAW itu kan. Bahwa kami tidak akan berkata seperti Bani Israel, katanya, hei Musa, pergilah engkau dengan Tuhan engkau berdua berperang. Kami akan duduk-duduk di sini menunggu kabar gembira. Jika engkau berhasil memenangkan perang, kami pun akan masuk ke negeri yang dijanjikan. Kami tidak akan bersifat pengecut seperti itu. Kami tidak akan seperti itu. Kami akan berperang di sebelah kanan engkau, di sebelah kiri engkau, di belakang engkau, di depan engkau. Dan di sana ada lautan. Seandainya engkau ya Rasulullah memerintahkan kami untuk terjun ke lautan, kami akan terjun. Nah, seperti itulah ketakwaan para sahabat Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang tidak bisa dicapai oleh Bani Israel. Atas dasar inilah dalam Kasyaf itu pun dikatakan ketika hamba Allah mengatakan, dia menjawab, sungguhnya engkau, hai Musa, sekali-kali tidak akan dapat bersabar bersama aku. Dan wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Dan bagaimana engkau dapat bersabar tentang sesuatu yang engkau tidak menguasai ilmunya. Bayangkan seseorang yang mendaftar ke akademi militer, mendaftar ke situ karena dia melihat, wah enak ya jadi militer, dapat pangkat, menjadi perwira menengah, menjadi perwira tinggi, wah, gitu. Karena hanya lihat hasil, lihat ujungnya seperti itu. Kalau lulus di kemiliteran itu gagah, berpangkat segala macam. Tetapi ketika dia menganggap bahwa pendidikan di militer itu sama dengan pendidikan di kecantikan, pendidikan masalah masak memasak, maka tentu saja ketika dia mulai mendapat pendidikan kemiliteran, ternyata gemblengannya sedemikian rupa disiplinnya. Tentu dia akan kaget, kok begini ya, kok sangat keras sekali kan. Nah ini dia akan gagal, itulah sebabnya. Hamba Allah juga mengatakan, bagaimana engkau akan sabar tentang sesuatu yang engkau tidak mengetahui ilmunya. Nah atas dasar ini pula, sebelum ini dalam salah satu penjelasan telah dijelaskan bahwa sampainya seseorang kepada tujuan perjalanan yang ditujunya adalah ada dua syaratnya. Satu, mengetahui arah yang benar, yaitu memahami tujuan perjalanan itu dengan benar, yaitu melangkah sesuai dengan arah yang benar tadi, yaitu mengamalkan sesuai dengan pemahaman yang benar tadi. Bahwa ternyata menurut Al-Quran, jalan yang lurus, siratal mustaqim menuju Allah Ta'ala itu bukan artinya, kalau dikatakan jalan yang lurus itu memang lurus begitu saja. Ternyata arti mustaqim itu dari istiqomah juga jalan yang memerlukan ketabahan, keteguhan, kesabaran, keberanian. Karena tadi, sebagaimana tadi dicontohkan, orang naik sepeda,
Begitu mudahnya menghafalkan tata cara naik sepeda, pegang stangnya, letakkan kaki di pedal, dorong, naik, digoes. Ternyata tidak demikian. Ternyata di situ ketika naik sepeda ada ilmu keseimbangan. Belum lagi menghadapi jalan yang naik, turun, berbelok, berbatu-batu, ada jurang kiri kanannya dan segala macam. Belum ketika membawa beban di belakang. Demikian rupa bahwa berjalan di Shiratal Mustaqim itu memerlukan suatu kesabaran, memerlukan suatu marifat yang benar. Atas dasar inilah maka hamba Allah tadi mengatakan, bagaimana wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khibra, dan bagaimana engkau akan dapat bersabar tentang sesuatu yang engkau tidak dapat menguasai ilmunya. Kata khabir atau khubra di sini artinya pengetahuan, tapi pengetahuannya sangat rinci. Oleh karena itu dalam komentar dikatakan al-khabir atau khobar itu sama dengan laboratorium. Karena laboratorium itu meneliti segala sesuatu secara rinci. Jadi al-khabir ini yang maha mengetahui, zat Allah Ta'ala yang maha mengetahui secara rinci. Jadi di sini katakan, bagaimana kalau engkau akan sabar jika engkau tidak punya pengetahuan tentang perjalanan di jalan Allah Ta'ala secara rinci, bagaimana itu keadaannya. Lalu qala satajiduni insyaallahu sabirau wala a'silaka amra. Dia Musa berkata, insyaallah akan engkau dapati aku bersabar dan aku tidak akan menolak apapun perintah engkau. Lalu selanjutnya berkata, qala wa in istaba'tani fala tas'alni an syai'an hatta ukhdisa laka minhu zikra. Ya hamba Allah berkata, baiklah, jika engkau mau ikut aku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu sebelum aku sendiri menceritakannya kepada engkau. Jadi ada syarat. Baiklah, kalau memang engkau berniat bertekad seperti itu, tapi ada syarat. Apapun yang engkau lihat tentang apa yang aku ajarkan kepada engkau, diamlah. Jangan menanyakan sesuatu, jangan bertanya apapun, sehingga aku sendiri yang akan menerangkannya. Fantalaqa, maka berangkatlah kedua-duanya hingga ketika mereka naik perahu, ia hamba Allah itu melubanginya. Musa berkata, apakah engkau melubangi perahu itu untuk menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat sesuatu yang mengerikan. Perhatikan, baru pelajaran pertama. Qala alam aqul innaka lan tasta'i ma'iya sabra. Ya hamba Allah berkata, bukankah telah kukatakan bahwasanya engkau sekali-kali tidak akan bersabar bersama daku? Insyaallah masalah ini pembahasannya akan dilanjutkan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.